contohnya ada penginapan 1001 malam di belakang Malioboro itu. Betul. Nah itu biasa kalau 1001 malam berarti lebih dari berapa hari itu? Nah itu di kampung Sorojan itu ada. 1001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Opoyo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Podcast Opoyo merupakan podcast yang diusung oleh BPKAD untuk sobat pajak sekalian. Utamanya kita akan membahas mengenai ekonomi atau perpajakan khususnya yang berada di wilayah kota Yogyakarta. Saya Ahmad Yudi Ghazali kembali sebagai host. Di episode kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber kita yang berasal dari BPKAD Yogyakarta. Dan beliau-beliau ini merupakan pejabat-pejabat loh. Nah, langsung saja kita kenalan dulu satu persatu. Yang pertama, Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah, yaitu Bapak Rustam Maji, SIP. Selamat datang Pak Rustam. Selamat datang. Ya, baik ya Pak. Kabarnya? Alhamdulillah. Nah, untuk yang narasumber kedua, kita kedatangan Kepala Bidang Pembukuan, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bapak Putut Purwandono, SE, MSc, MSE. Selamat datang Pak Putut. Halo Mas Yudi. Halo Pak. Ya, ini kelihatan dari nama bidangnya ini sangat banyak yang diurus ya Pak? Ya, Pembukuan, penagihan, pengembangan ya Pak? Ya. Dan ini ada penagihan berarti satu bidang sama Pak Rustam ya? Pak Rustam. Nah ini mudah juga bagi saya buat nge-host nih karena beliau-beliau ini udah satu bidang ya, jadi tektokannya lebih dapat gitu. Ya. Nah di episode kali ini kita akan membahas fenomena yang mungkin dekat ya untuk saat ini, yaitu berkaitan dengan event atau konser. Nah sedikit intermezzo, mungkin beberapa artis atau musisi dan juga pelaku seni yang lain di beberapa waktu ini atau mendekati tahun baru ini sudah jadwalnya itu sudah padat gitu, atau malah sudah full book karena mereka harus mengisi acara untuk memeriahkan acara tahun baru gitu. Nah di Yogyakarta sendiri merupakan kota yang sangat diminati untuk dijadikan tuan rumah event seperti konser, festival dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, podcast kali ini akan membawakan tema dari panggung ke pembangunan, kaitannya dengan event, pajak hiburan, dan investasi lokal. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya ke Pak Putut dulu ya, Pak. Ya. Nah, tadi kan udah saya sebutkan kalau memang Yogyakarta ini adalah kota yang mempunyai daya tarik untuk dijadikan tuan rumah event gitu. Ya. Nah, kira-kira kenapa sih, Pak? Oke. Jadi kalau kita melihat Yogyakarta ya, kenapa banyak event diselenggarakan di sini? Yang pertama memang di sini gudangnya para seniman ya, baik itu musisi, bahkan sutradara film ada yang tinggal di sini. Yeah. Kemudian juga seniman-seniman dari tari gitu ya, pelukis, kria dan segala macam itu semuanya banyak yang kemudian lahir besar dan bahkan karyanya terkenal dari perjalanan mereka di Yogyakarta. Saya kira itu salah satu hal yang kemudian menarik banyak sekali penyelenggaraan event-event kesenian maupun hiburan di Yogyakarta. Yang kedua terutama juga fasilitasnya di sini lengkap. Fasilitasnya lengkap tuh Mas Yudi. Biasanya kalau event besar kan butuh satu lahan gitu ya. Nah di sini kita lahan publik kan banyak. Kita bisa misalnya konser di stadion bisa, kita punya. Kemudian mau konser di sekeliling candi juga bisa. Kan nggak semua kota nih punya candi otentik yang kemudian itu bisa dijadikan background konser misalnya. Kita punya Prambanan misalnya. Atau kita juga punya berbagai hotel ya yang bisa dijadikan venue. Bahkan jalanan kota kita sendiri itu bisa dijadikan satu tempat untuk menyelenggarakan hiburan. Jadi fasilitasnya
memadai. Yang ketiga terutama ini yang paling penting adalah kemudahan untuk menuju dan pulang dari kota Yogyakarta ke kota-kota besar lain. Aksesnya berarti. Betul, aksesnya. Dari luar negeri kita bisa dari Singapura maupun Kuala Lumpur bisa turun di Yogyakarta International Airport, jadi mudah ya terhubung. Mau ke Jakarta, mau naik pesawat bisa, mau naik kereta bisa, jalan tol juga sudah dekat. Jadi saya kira itu yang menjadi daya tarik kota Yogyakarta, sehingga banyak event yang kemudian diselenggarakan di sini. Itu sih Mas Yudi menurut saya. Oke, jadi tadi memang ada 3 poin ya Pak. Yang pertama itu memang dari grassroots-nya itu pelaku seniman itu banyak yang berasal dari kota Yogyakarta, sehingga itu juga menjadi daya tarik. Lalu fasilitasnya, dan juga yang ketiga itu kemudahan aksesnya ya. Kayak transportasi itu selalu ada jenisnya, baik itu darat, udara gitu ya. Jadi masyarakat dari luar kota Yogyakarta itu juga tertarik untuk datang ke sini ya. Nah, tadi saya Pak Putut kan sudah menyinggung tentang fasilitas gitu. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Rustam nih. Tadi kan fasilitasnya kata Pak Putut itu memadai ya, Pak. Nah, tetapi untuk fasilitas di kota Jogja sendiri, di kota Jogja kita ngomongin di kota Jogja dulu, itu sudah lengkap nggak sih Pak? Dan itu apakah sudah memadai gitu? Terima kasih Mas Yudi. Terkait dengan event-event yang diselenggarakan di kota itu sebenarnya untuk fasilitas itu secara umum sudah memadai. Mungkin hanya beberapa saja yang untuk event-event skala besar di nasional itu kadang kita keterbatasan lahan ya terkait dengan lahan. Misalnya yang pernah dilakukan dulu ada event-event nasional bahkan internasional, kita undang dari pihak penyelenggara itu mengundang artis dari luar negeri. Kemudian sebenarnya mau ditempatkan di Jakarta, tapi kan kapasitas jumlah pengunjung itu juga memengaruhi untuk lahan tempatnya, sehingga pernah dialihkan tempat di sekitar Prambanan. Hanya saja untuk event-event yang ada di kota Jakarta harus juga ramah lingkungan juga, sehingga melihat dari kapasitas bot yang nanti akan dikeluarkan itu juga terlalu besar, sehingga mungkin dipindahkan lagi dari Prambanan. Memang sempat ditolak pada saat itu karena dikhawatirkan akan mengganggu kaitannya dengan candi yang ada di sana. Tapi dari secara umum masih memadai sih untuk kaitannya dengan kegiatan-kegiatan event-event seperti misalnya Proliga itu juga masih bisa ditampung. Kemudian juga misalnya ada event-event seperti road race ya, itu juga menyediakan di Mandalika, mau panjat tebing skala nasional masih ada tempat di Mandalika juga sudah ada disediakan fasilitasnya. Bahkan terkait dengan proses perizinan juga pemerintah juga memberikan dukungan sepenuhnya kepada para penyelenggara yang ada di kota Jakarta ini nanti. Seperti itu Mas. Menarik ya. Jadi memang untuk fasilitas secara umum itu sudah memadai. Apalagi tadi yang Bapak sebut Mandala Krida itu bisa dipakai untuk event-event tertentu ya Pak. Enggak cuma konser, tapi tadi kayak event olahraga kayak road race, panjat tebing, gitu-gitu bisa diakomodir ya di situ ya. Kalau untuk sepak bola memang belum, karena memang fasilitas yang kaitannya dengan lampu, penerangan itu juga belum terpenuhi sampai sekarang. Sehingga untuk sepak bola mungkin yang menggunakan waktunya di malam hari, memang kita kerjasama dengan pihak kabupaten lain, misalnya seperti Sleman, Bantul atau yang lain yang sudah memadai terkait dengan fasilitas penerangannya. Berarti memang untuk kendalanya memang hanya di lampu stadion ya Pak, sehingga untuk pertandingan sepak bola yang diselenggarakan di malam hari itu belum bisa diadakan di sana gitu ya. Tapi untuk selain itu udah aman. Masih aman. Nah, ini kita ke Pak Putut nih. Saya nanya. Mungkin menyinggung soal ekonominya dikit ya. Jadi kan Pak Rustam menyebut fasilitasnya memadai. Jadi kan itu daya tarik ya sebenarnya. Nah, menurut Pak Putut, apakah kegiatan festival, event, konser ini tuh sebenarnya menarik untuk masyarakat lokal, terutama untuk pedagang-pedagang, UMKM gitu. Karena kan ini kaitannya dengan ekonomi yang ada di kota Yogyakarta gitu. Nah, itu gimana Pak? Ya, menurut saya uniknya Jogja adalah walaupun eventnya bisa tiketnya mahal begitu ya, lux begitu, tapi ketika para penonton sudah selesai menikmati hiburannya ya mereka akan kemudian
menikmati suasana Jogja. Suasana Jogja itu kan suasana yang memang tidak terlalu mewah, artinya mahal, eksklusif seperti kota-kota besar yang lainnya, tapi lebih ke dekat dengan kuliner ataupun tempat-tempat yang kita bisa nongkrong dengan harga yang ekonomis begitu ya. Jadi lebih dekat apa yang bisa kita nikmati di Jogja itu adalah para penyedia jasa maupun produk yang memang tidak terlalu mahal, Mas. Ya, UKM itu. Jadi makanya kita sering di Jogja ini kalau ada event-event misalnya di Mandala Krida atau di Gor Among Rogo misalnya, atau di sudut kota manapun di Jogja itu selalu ada UMKM yang kita libatkan atau kita berikan kesempatan untuk berjualan di sana. Jadi memang eventnya boleh besar, tetapi dampaknya ke perekonomian atau masyarakat yang menengah ke bawah juga tetap ada kalau di Jogja. Itu saya kira yang menjadi kekhasan dari kota Yogyakarta di situ. Ya. Jadi memang untuk UMKM itu dihidupkan di dalam event-event yang mungkin skalanya juga menengah ke besar gitu juga dihidupkan ya mereka ya. Karena memang saya juga melihat event-event di kota Yogyakarta ini sering rame gitu. Berarti Pak, kalau untuk penonton sebagai yang menikmati hiburan, dia juga secara tidak langsung berkontribusi untuk menggerakkan ekonomi dong kalau gitu. Betul. Jadi menggerakkan ekonomi dari beberapa sumber ya Mas ya. Misalnya kalau ada konser musik, ya konser musik katakanlah di Stadion Mandala Krida ada konser musik. Biasanya di konser musik itu pasti di sekelilingnya ada booth-booth, stand-stand UMKM ya, yang mereka berjualan minuman, makanan ringan gitu ya. Merchandise juga kadang-kadang juga ada. Merchandise juga. Jadi ketika mereka membeli tiket, otomatis tiket yang mereka beli itu sudah termasuk pajak. Atau PBJT kesenian hiburan ya. Otomatis ketika mereka membayar, nanti uang pajak yang mereka setorkan melalui penyelenggara tentu saja akan disetorkan ke pemerintah kota Yogyakarta yang nanti akan menjadi salah satu sumber pembangunan. Itu yang pertama tuh, dampaknya terhadap perekonomian dari segi sektor pajaknya. Yang kedua, ketika aktivitas konser atau hiburan itu terjadi, otomatis para penonton kan butuh, selain menikmati hiburan, mereka butuh side eventnya. Bisa beli jajan, bisa beli merchandise. Ini kan otomatis menggerakkan juga ekonomi lokal. Apalagi kalau ada parkirnya. Biasanya bawa motor, bawa mobil, parkir itu kan pelaku-pelaku parkir ini kan juga pelaku-pelaku ekonomi juga. Otomatis mereka juga mendapatkan dampaknya. Jadi kita bisa melihat bahwa dampak dari penyelenggaraan event kesenian dan hiburan di kota Yogyakarta berdampak langsung ke ekonomi masyarakat dan juga berkontribusi dalam menyediakan sumber pembangunan juga melalui pajak. Gitu Mas Yudi. Nah, tadi kan juga Bapak Putut udah singgung nih Pak. Di tiket kita itu berarti kita sudah ada pajaknya. Misalnya harga tiket suatu event itu 200.000 lah. Nah, yang penonton bayarkan 200.000 itu udah ada pajaknya gitu. Sudah include pajak. Nah, berarti untuk pemungutan pajaknya itu teknisnya itu ya Pak. Karena kan Bapak juga dulunya kan saya kenal sebagai orang lapangan tuh. Di lapangan, betul. Untuk penyelenggaraan event bagi promotor. Nah, itu tuh caranya gimana sih Pak? Dan di sisi lain mereka juga harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi gini, untuk terkait dengan proses perpajakan ya, biasanya ini event-eventnya kan insidentil. Yang tidak dilakukan secara setiap bulan rutin ya. Itu biasanya vendor itu biasanya datang ke BPKAD dulu. Dia akan menyampaikan bahwa target pengunjung itu berapa. Itu biasanya target pengunjung berapa. Kemudian tiketnya yang dijual itu ditentukan berapa. Harganya berapa. Mereka akan melakukan pendaftaran, kemudian melakukan korporasi tiket yang masih sifatnya manual itu biasanya dilubangi di korporasi. Dan jumlahnya berapa kita hitungkan untuk pajaknya. Mereka akan melakukan penitipan pajak dulu. Nantinya setelah event itu selesai baru hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan itu apabila terjadi kekurangan bayar pajak, nanti biayanya nambah saja. Tapi apabila pajaknya itu ternyata yang
yang disetorkan itu melebihi, Berlebihan, mereka akan melakukan restitusi, minta pengembalian. Dan itu dukungan pemerintah juga banyak sekali. Sebenarnya event-event yang sudah dilakukan dulu itu sebelum dia melaksanakan pernah kita dilakukan di pariwisata kalau tidak salah di tahun 2017. Itu dari pihak vendor ada presentasi. Itu supaya dijelaskan terkait dengan apa yang akan mereka lakukan itu nantinya terkait dengan parkir, kemudian pajak reklame masuk itu juga itu dari OPD diundang. Mungkin yang terkait dengan pajak reklame, pajak parkir itu bisa dari perhubungan distribusinya. Kemudian terkait dengan reklame dari BPKAD. Kemudian keamanan lingkungan itu dari kepolisian pariwisata itu diundang, koordinasi. Kemudian setelah itu nanti dari pihak vendor sendiri yang akan datang ke masing-masing OPD untuk koordinasi kaitannya dengan mungkin proses perizinan keramaiannya seperti apa lah itu. Memang dari pihak pemerintah memberikan support dukungan kepada pihak vendor seperti itu, Mas. Oh, berarti banyak banget ya support dari pemerintah itu tadi kayak kita menyediakan keamanan. Ya, betul. Terus tadi dari pihak pariwisata? Pariwisata itu juga datang diundang, kemudian kita koordinasi bareng. Biasanya dilakukan pemaparan dari pihak vendor, memaparkan bahwa eventnya yang mau dilakukan seperti segmennya seperti mahasiswa atau umum seperti itu, mereka juga sampaikan. Kemudian juga tiket, juga mereka sampaikan dia open sebenarnya yang akan ditargetkan berapa tiket, kemudian harganya juga itu nanti diminta untuk koordinasi ke masing-masing OPD yang menangani seperti itu. Ya. Ini berarti sangat teknis sekali ya Pak penjelasan dari bagaimana penyelenggara event atau promotor itu teknisnya itu mengadakan acara di Kota Yogyakarta. Jadi memang berarti untuk setiap kan di Kota Jogja ini kan setiap minggu itu kan mendekati tahun baru ini kan ada aja event. Ada acara event. Berarti mereka harus melalui step-step itu ya Pak? Berarti? Ya biasanya dari pihak-pihak vendor itu memang harus mengurus proses kaitannya dengan proses perpajakan. Ya kan koordinasi dengan BPKAD, kemudian dengan perizinannya, mungkin dinas DPMP, dan itu sangat dekat ya sehingga koordinasinya antara BPKAD dengan perizinan itu bisa dilakukan satu atap. Tinggal dari pihak vendor sendiri menindaklanjuti apa yang diperlukan untuk event itu supaya terlaksana tanpa ada permasalahan terkait dengan perpajakan. Baik. Nah, tadi kan Pak Rustam udah ngebahas tentang teknisnya nih, teknis pengadaan event gitu. Yang mana nantinya ada uang pajak yang disetorkan oleh promotor ke BPKAD, yang mana nanti disesuaikan dengan jumlah tiket yang laku terjual secara real ya. Kan tadi kan dihitung dari kapasitas dan harga tiketnya saja. Terus apabila nanti ternyata kurang, maksudnya tiket yang terjual lebih banyak, nanti bakal membayar kekurangannya. Nanti kalau lebih bakal direstitusi atau dikembalikan gitu. Nah, untuk Pak Putut nih, tadi kan pajaknya itu untuk teknisnya sudah disebutkan nih oleh Pak Rustam. Untuk kontribusi pajak hiburan, terutama yang insidentil yang tadi Pak Rustam bilang, itu seberapa besar sih kontribusinya ke PAD kita gitu? Ya, saya harus buka data dulu nih Mas. Iya, biar nggak ini ya Pak. Misinformasi ya. Biar akurat. Gitu betul. Akurat. Ini cuman buat gambaran aja nih Pak, Mas Yudi ya. Jadi tahun 2025 itu untuk PBJT atau pajak atas barang dan jasa tertentu, kesenian hiburan, kita tuh punya target 13 miliar nih Mas. 13 miliar ya? 13 miliar, setahun tuh. Setahun ya, tahun ini, tahun 2025 ini ya Pak? Betul. Dan ini sebenarnya nggak terlalu banyak sih kalau kita bandingkan dengan total target pajak kita, itu cuma nggak nyampe 4%-nya. Jadi sebenarnya pajak dari jasa kesenian dan hiburan ini memang kontribusinya tidak sebesar dengan jenis-jenis pajak yang lain. Gitu. Nah, sampai dengan bulan Oktober ya, kira-kira dari 13 miliar itu kita sudah bisa merealisasikan sekitar hampir 11 miliar. 11 miliar. Berarti kurang lebih 2 miliar lagi ya untuk tercapai. 2 miliar lagi untuk mencapai target ya. Jadi kalau dari segi persentase dibandingkan dengan pajak yang lain memang tidak terlalu besar. Tapi kalau kita lihat dari skalanya, uang 13 miliar itu kan bisa buat macam-macam ya Mas. Betul. Bisa buat
kan orang pasti kalau datang ke Jogja mereka pakai kendaraan ya, Iya. bisa pakai motor, mobil, mereka lewat jalan, Iya. mereka kalau malam menikmati penerangan jalan. Itu kan sebenarnya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota untuk siapapun yang berkunjung ke kota Jogja, termasuk mereka yang datang ke Jogja untuk menikmati kesenian dan hiburan. Betul. Jadi otomatis pajak yang mereka bayarkan tuh mereka nikmati tuh. Oke. Jalannya mulus, ya kan? Lampunya Kemudian juga lampu terang. ya. Kemudian keamanan, ketertiban yang juga kita jaga di kota Jogja itu adalah imbal balik dari apa yang mereka kontribusikan ke pemerintah kota. Gitu Mas Yudi. Gitu, ya, menarik. Jadi memang secara angka dan persentase untuk pajak hiburan ini sebenarnya tidak terlalu besar. Ya. Tapi tadi balik lagi yang Pak Putut awal bilang, bahwa kalau misalnya kita menonton konser atau festival, pasti kan apalagi untuk orang luar ya, menginapnya juga di hotel di kota Yogyakarta, nikmati kulinernya di kota Yogyakarta, yang mana itu juga bakal menaikkan realisasi pajak-pajak yang lain, Pak, PBJT yang lain, kayak hotel, restoran gitu. Jadi efeknya itu nggak cuma di pajak hiburan aja, teman-teman, tapi di pajak-pajak lainnya. Bahkan pajak reklama juga sangat banyak ya untuk realisasi, karena reklama itu kan kalau saya lihat di pinggir-pinggir jalan atau di jalan-jalan protokol itu kan kadang-kadang mempromosikan event-event tersebut ya Pak. Ya, betul. Ya. Betul. Makanya untuk pajak hiburan ini mungkin kalau dilihat secara dari angka dan persentase itu tidak terlalu besar, tapi efeknya untuk pajak-pajak lain itu juga lebih besar ya. Betul. Ya. Nah, untuk tahunnya kita masuk ke subtema yang tentang ruang kreatif nih. Nah, terutama tantangan kita karena kota Yogyakarta itu bisa terbilang kota yang cukup sempit ya. Nah, nih untuk Pak Rustam nih, karena kota Yogyakarta itu sempit, kadang event besar yang tadi Bapak bilang itu kesulitan gitu. Kalau misalnya kita pengen ngadain di kota Yogyakarta gitu. Nah, ini apakah tantangan serius Pak? Sebenarnya ya terkait memang lahan di kota Yogyakarta ya 35, berapa ya? Kilometer ya. Itu saja sudah banyak digunakan untuk kegiatan hotel, kemudian ruang-ruang terbuka yang tidak terlalu besar. Namun kita sudah sama dengan aset daerah ya untuk mengoptimalkan aset-aset kita bisa manfaatkan untuk digunakan untuk event-event yang sifatnya mungkin skala yang tidak terlalu besar. Cuma kalau yang untuk skala besar itu biasanya kita kerjasama dengan pihak kabupaten lain seperti mungkin Gunung Kidul, Sleman itu kita kerjasama. Toh kita tidak dapat tiketnya, dapat tadi penginapannya dari hotelnya. Kemudian kalau dia juga menginap di kota Jakarta, nanti pajak air tanahnya juga naik kan, mereka juga akan menggunakan air tanah. Betul. Kemudian kalau dia juga menginap di hotel itu juga lampu penerangan jalan itu yang diserap di hotel itu juga akan mempengaruhi, karena bisa dilihat dengan sektor wisata yang meningkat di kota Jakarta itu akan mempengaruhi semuanya, dari segi restorannya juga, kulinernya juga meningkat, kemudian pajak parkirnya meningkat, kemudian pajak penerangan jalan juga meningkat. Bahkan memang yang di kota Jakarta itu kita sediakan juga mereka yang nginap bisa mungkin sampai 3 tahun bisa loh Mas. Oh gitu. Buktinya contohnya ada penginapan 1001 malam di belakang Malioboro itu. Betul. Nah itu biasa kalau 1001 malam berarti lebih dari berapa hari itu? Nah itu di kampung Sosawijan itu ada. 1001 malam. Ya itu. Ya, oh gitu. Harus sama apa kalau belakang? Oh gitu ya. Wilayah Pak Rustam ya Pak? Nah, dulu saya muter waktu di sekitar Sosawijan. Dakwahnya di situ. Bapak muter tapi dominannya di Malioboro. Sekitar Malioboro, Pasar Kembang itu memang kita muter di sekitar sana. Jadi ada hotel-hotel yang memang unik. Jadi segmennya dari pengunjung wisata itu mau milih yang mana, mau milih yang harian, bahkan tidur yang seorang itu bisa ada. Hotel kapsul, hotel kapsul yang ada di sekitar Malioboro juga ada. Jadi mereka yang hanya menggunakan untuk tidur saja, tidak untuk yang lainnya, cukup menggunakan fasilitas untuk tidur saja Mas. Iya. Itu dengan cukup harga yang sangat murah di kota Jakarta. Gitu, Mas. Itu biasanya buat wisatawan yang backpackeran ya, yang sendiri, yang memang kesini tuh mungkin cuma buat nonton konser, atau cuma buat event. Ada event-event tertentu itu biasanya hanya menggunakan untuk tidur saja. Iya, benar-benar.
Nah, tadi Pak Rustam itu kan membahas tentang optimalisasi aset daerah tadi, Ya. yang mana nanti aset-aset daerah itu bakal digunakan untuk event-event. Event-event, Nah, ya. itu contohnya apa sih, Pak? Ya, misalnya kita ada event-event pertandingan sepak bola yang sifatnya tidak skala besar ya. Kita dari pihak aset daerah sudah menyediakan lapangan karang. Lapangan karang yang di kota gede itu Iya, kita iya, manfaatkan dan sekarang sudah mulai berbayar, Mas. Sudah berbayar dan untuk fasilitas kita memang dilakukan peningkatan terus sehingga sana sudah ramai. Dalam 1 tahun itu kemarin teman-teman juga mau menggunakan di tempat lapangan sepak bola sana itu sudah Udah full ya. ya udah full. Oh. Tidak bagian ada yang tidak bagian Laris tempat manis. itu. Gitu. Laris manis. Kemudian juga sarana-sarana yang lainnya itu masih kita manfaatkan untuk bisa kita gunakan. Ini kita ada Ngesti Laras ya, Mas. Kita di Ngesti aset Laras. daerah juga ada Ngesti Laras yang lokasinya memang tidak di Kota Jakarta, di tapi Kaliurang di ya, Pak? Kaliurang. Itu bisa digunakan oleh OPD-OPD yang lain nanti mungkin mau diklat di sana sudah memadai, sudah ada tempat untuk aula yang untuk bisa pertemuan di sana itu Iya. sudah bisa disediakan di sana, Mas. Oke. Dan tempatnya memang indah, sejuk, jauh dari keramaian sehingga kalau buat diklat itu saya kira masuk sekali itu, Mas. Sangat nyaman itu, Pak. Itu Nyaman sekali. malah kalau diklat malah ngantukan terus, Ya, Pak, bisa karena ngantukan, dingin. nah. Jadi nggak fokus Dingin. sama diklatnya, tapi Betul, karena iya. dingin jadi enak pengen tidur aja gitu. Oh, iya. Nah, oke. Nah, Pak Putut, Ya. tadi kan udah disinggung tentang optimalisasi aset daerah nih. Nah, kira-kira kan untuk pembangunan untuk space di Kota Yogyakarta itu kan kecil ya, Ya. sehingga untuk pembangunan baru itu tuh sangat sulit untuk dikembangkan gitu. Apalagi kalau misalnya kita terkendala sama dana, Ya. misalnya kayak APBD mungkin kurang gitu, Anggaran ya. anggarannya. Nah, apabila nih, ini berandai-andai aja nih, kita bekerja sama dengan pihak swasta. Ya. Jadi mereka ditarik sebagai investor untuk kita supaya mereka membantu kita dalam mengoptimalisasi, menyempurnakan aset atau malah menambah aset kita seperti gedung baru atau tempat venue baru. Nah, itu apakah bisa, Pak? Oh, sangat bisa. Oh gitu, Pak. Ya, Pemkot Jogja sudah beberapa kali ya punya pengalaman dari fasilitas publik kita. Misalnya kalau Mas Yudi tahu Pasar Beringharjo tuh. Oke, tahu. Ya, 20 tahun yang lalu di bagian belakang Pasar Beringharjo itu kan paling cuma ada 1 lantai ya. Kalau Mas Yudi ke sana sekarang kan sudah dari 3 lantai. Iya, Nah, betul, itu yang membangun lantai 2 dan 3-nya itu kerjasama dengan swasta. Ya, ketiga. Berarti itu Ya. bukan full APBD ya, Pak? Bukan, Oh. bukan. Jadi 2014 perjanjiannya selesai, jadi akhirnya kita bisa dapat fasilitas tanpa harus keluar APBD. Oh gitu. Nah, itu salah satu pengalaman kita yang pernah kita lakukan. Oke. Dan saya kira peluang-peluang yang semacam itu tuh sangat terbuka luas ya. Misalnya ini pemerintah Kota Jogja beberapa bulan terakhir ini sedang intens untuk menyiapkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun saluran bawah tanah untuk menempatkan kabel FO itu, Mas. Jadi kabel FO itu kan kalau makin lama itu kan makin semrawut ya. Makin semrawut mengurangi estetika Kota Yogyakarta. Nah, kita bisa bangun tuh saluran bawah tanah. Pindahnya nanti kabelnya pindah ke bawah. Tapi membangun jalur bawah tanah itu kan mahal ya. Nah, APBD kita terbatas. Nah, kita sedang menyiapkan kerjasama dengan pihak ketiga. Nanti pihak ketiganya yang membangun. Membangun dan kemudian mengoperasikan, nanti kabelnya turun. Nah, apa manfaatnya untuk Kota Yogyakarta? Nanti view atau suasana kotanya bisa lebih tertib. Ya, karena kabelnya tidak mengganggu pemandangan. Tidak semrawut lah istilahnya ya. Kita nggak keluar APBD untuk membangun, bahkan kita dapat pendapatan dari fasilitas yang sudah dibangun oleh si pihak ketiganya ini. Jadi banyak ya, apalagi kita sekarang punya Taman Budaya Embung Giwangan tuh, Mas. Giwangan. TBG itu ya. Itu maksudnya ada space luas tuh di belakang. Yang itu bisa digunakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk membangun fasilitas tambahan, misalnya museum kota, ya, atau apapun yang nanti bisa seimbang ya antara kepentingan publik dengan kepentingan komersial. Jadi saya kira lahan yang sangat terbatas di Kota Yogyakarta ini 32,5 km persegi, saya kira tidak menutup
kesempatan untuk mengembangkan kota. Jadi kota itu kan nggak harus horizontal ya, perkembangannya tapi juga bisa vertikal. Tinggal pintar-pintarnya aja kita cari peluang dan saya kira peluang itu masih sangat terbuka di kota Yogyakarta. Jadi walaupun kecil tapi seksi. Oke, ya betul. Nah, tadi kan kaitannya sama swasta yang pengen investasi ke pemerintah gitu. Ya jelas pemerintah sangat mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka tanamkan gitu. Nah, tapi dari pihak swastanya sendiri nih Pak, namanya juga investasi ya, pasti mereka mengharapkan return ya. Nah, kira-kira apa sih return-nya bagi mereka? Apa sih yang bisa kita kasih sebagai pemerintah ini untuk para investor ini? Jadi return itu kan ada kaitannya dengan transaksi yang potensial diciptakan ya Mas Yudi. Transaksi itu kan asalnya dari manusia nih. Manusia di Jogja itu jumlahnya banyak loh. Kalau cuman penduduk mungkin kita nggak nyampe 400.000. Tapi jangan lupa bahwa penduduk di kota Jogja yang sesungguhnya itu nggak cuman warga lokal, tetapi juga wisatawan. Wisatawan kita itu setiap tahun lebih dari 7 juta. Ya, belum lagi mahasiswa nih. Ya, dari luar perantau baik yang kampusnya berada di dalam kota Yogyakarta maupun di dekat kota Yogyakarta gitu ya. Kalau di dalam kota kan ada UAD, ada UNY juga punya kampus, Widya Mataram dan segala macam. Yang nggak jauh dari kota ada UGM, UNY, itu kan jumlah mahasiswanya puluhan ribu tuh kalau digabung dan mereka punya daya beli. Jadi sepanjang teman-teman private sector atau sektor swasta itu mau menanamkan investasi di kota Jogja dan produknya itu sesuai dengan kebutuhan wisatawan dan juga mahasiswa, saya yakin returnnya juga akan tinggi nih Mas. Iya, gitu kira-kira Mas Yudi. Oke, menarik ya. Berarti memang secara return itu juga berasal dari transaksi-transaksi yang terjadi di tempat yang mereka investasikan ya. Oke, benar-benar. Nah, ini kita sudah masuk ke sesi closing, Pak. Sesi closing. Karena mungkin pertanyaan saya sudah habis dan mungkin pembahasan kita tadi sangat menarik ya. Ini mungkin sebagai penutup juga dan juga mungkin sebagai harapan bagi Pak Putut dan juga Pak Rustam. Ini kan event-event ini banyak nih di kota Yogyakarta. Nah, terus juga tadi Bapak bilang semoga ada investasi-investasi dari pihak swasta yang bisa masuk ke pemerintah supaya kita bisa mungkin merevitalisasi, mengoptimalisasi aset dengan lebih baik gitu. Nah, untuk Pak Rustam dulu nih, kira-kira harapan Bapak untuk perkembangan ekosistem ini ke depannya gimana, Pak? Jadi gini, untuk perkembangan ekosistem ke depan masyarakat Jogja itu banyak seniman tadi ya. Gunakan keahlian atau terkait dengan kesenian itu, manfaatkan sebesar-besarnya buat masyarakat Yogyakarta, sehingga nantinya kalau masyarakat itu sudah yang mudah-mudahan ada kreativitas dengan kesenian, masyarakat luar negeri maupun di dalam domestik itu juga akan tertarik dengan kondisi yang ada di kota, event-event yang ada di kota, sehingga mereka akan kangen, merasa akan kembali lagi tinggal ke kota. Ternyata event di kota Jakarta menarik sekali, ramah lingkungan, dan itu membuat betah. Mereka bisa nyaman tinggal di sini, syukur bisa berlama-lama, bisa menginap, dan itu akan meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan yang ada di kota Yogyakarta. Itu harapannya seperti itu, Mas. Berarti bikin penonton atau bikin warga itu kangen sama kota Jogja ya? Bikin para pengunjung, wisatawan itu bisa betah tinggal di kota Jogja, bahkan bisa berlama-lama. Itu harapannya seperti itu. Jadi anak-anak muda itu yang punya kreativitas di bidang seni, mohon bisa ditonjolkan, bisa kolaborasi dengan pemerintah, nanti bisa melakukan event-event yang ada di kota Jakarta, manfaatkan. Mungkin tadi disampaikan di Embung Giwangan juga sudah ada sarana tempat itu juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kesenian. Menarik. Nah, untuk Pak Putut sendiri, harapannya untuk ekosistem ini? Saya kira kota Jogja ini atau DIY secara keseluruhan ini kan merupakan pusat ekonomi di selatan Jawa nih, Mas. Jadi kalau kita lihat ekonomi Indonesia itu kan lebih dari separuhnya dari Jawa, dan dominasi Jakarta dan Surabaya itu saya kira ada di utara ya. Nah, di selatan Jawa ini Jogja yang menjadi magnet kutub. Jadi harapan kami
nanti ada banyak investor baru yang datang ke Yogyakarta, yang kemudian dalam tanda kutip menawarkan apa yang menjadi ciri khas di kota Jogja. Nggak jauh-jauh dari pariwisata, kesenian, kebudayaan, sejarah, ya, yang saya kira kita sangat kaya, sehingga investasi-investasi baru nanti juga benar-benar bisa mendukung apa yang kita miliki di Yogyakarta, sejarah, budaya, dan segala macamnya itu. Dan itu saya kira menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi wisatawan mancanegara. Jadi jangan lupa juga kalau kita sudah punya banyak hal dari segi kebudayaan, sejarah, kita harus promosikan tuh. Oke. Ya, jadi jangan sampai tidak dipromosikan. Ya. Jangan sampai Indonesia atau Yogyakarta justru lebih banyak mengkonsumsi budaya dari Korea misalnya, betul. Jepang misalnya. Tapi kita juga harus belajar nih dari negara-negara ini bahwa ternyata ekonomi mereka itu bisa semaju ini, salah satunya adalah promosi budaya mereka yang sangat luar biasa. Betul. Logikanya di mana tuh Mas Yudi? Logikanya sederhana. Sekarang dengan terkenalnya Korea, semakin banyak orang jualan apa? Makanan Korea. Makanan Korea. Drakor-drakornya juga semakin banyak peminatnya. Betul. Itu akhirnya atau ujungnya nanti akan menciptakan nilai atau manfaat ekonomi bagi para pelakunya. Sama harapannya di Jogja ini sudah saatnya kita lebih intens untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan sejarah kita, sehingga akan semakin dikenal oleh orang di luar sana, sehingga orang luar sana datang ke sini. Kalau orang luar datang ke sini berarti apa, Mas? Hotelnya rame, restorannya rame, UKM-nya rame, ujung-ujungnya juga nanti pajaknya bisa meningkat, dan kita semuanya nanti insya Allah akan bersama-sama sejahtera bersama. Kira-kira gitu Mas Yudi. Menarik sekali ya sobat pajak semua. Jadi memang untuk hiburan kita yang biasa kita nikmati melalui event, konser, festival itu tuh juga membantu masyarakat dan juga mungkin UMKM ya, dan juga mendorong ekonomi kita supaya kita bisa naik lagi gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma hiburan aja yang kita dapatkan, tetapi juga penerimaan daerah yang mana nanti bakal menjadikan dana itu sebagai pembangunan di kota Yogyakarta itu semakin meningkat gitu loh. Untuk podcastnya cukup sampai di sini Pak Putut, Pak Rustam, terima kasih banyak Pak. Ya, untuk para sobat pajak sekalian, jangan lupa untuk menonton episode lain dari podcast Opoyo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Saya Ahmad Yudi Ghazali pamit, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.